Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, baik orang tua atau calon peserta didik yang nantinya akan mengikuti proses seleksi penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2021-2022. Salam sehat untuk kita semua. Kemarin sudah saya jelaskan terkait garis besar mekanisme proses ya PPDB yang nantinya akan kita laksanakan. Untuk kali ini, malam hari ini akan saya jelaskan terkait alur ya, alur pendaftaran PPDB online serta bagaimana caranya untuk mengecek data siswa lulusan SDM sederajat tahun pelajaran 2020-2021 atau tahun pelajaran sebelumnya, baik di dalam Kabupaten Jepara atau di luar Kabupaten Jepara. Hari ini sudah kami terbitkan terkait surat edaran nomor 420/1635 tertanggal 8 Juni tahun 2021 tentang perubahan tanggal pengajuan akun dan pemilihan sekolah PPDB online SMP Negeri tahun pelajaran 2021-2022 yang isinya antara lain hanya merubah yang tadinya proses pendaftarannya dengan pengajuan akun itu jadi satu antara tanggal 16 sampai 19. Nah, ini untuk proses pengajuannya diajukan mulai tanggal 14 Juni ya, 14 Juni sampai dengan 19 Juni. Nah, untuk pemilihan sekolahnya tetap mulai tanggal 16 Juni sampai dengan 19 Juni pukul 13.00 WIB. Jadi perubahannya hanya itu saja sih, dan secara teknis hampir sama. Nah, berikutnya terkait alur PPDB online ya, yang tadi kemarin atau di video tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan terkait data apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman melakukan pendaftaran atau pengajuan akun pada laman PPDB Jepara atau di laman jepara.siapmin.ppdb.com. Yang pertama, calon peserta didik itu harus mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan. Apapun dokumen yang sekiranya bisa menunjang dalam proses pendaftaran atau pengajuan akun segera disiapkan dulu, di-scan, boleh dalam bentuk JPEG gambar atau dalam bentuk PDF. Tahap yang kedua, setelah dokumen disiapkan, teman-teman silahkan membuka laman PPDB ya, di alamatnya itu di jepara.siapmin.ppdb.com. Insya Allah atau kalau tidak ada halangan ya, prosesnya lancar, akan kami aktifkan ya, kami publish pada tanggal 13 Juni teman-teman sudah bisa mengakses portalnya. Nah, saat ini yang kami aktifkan baru portal demo, jadi belum ke situs realnya. Nanti teman-teman bisa mengecek hari Minggu ya, tanggal 13 Juni tahun 2021. Setelah dibuka, nanti teman-teman bisa mengajukan akun. Nah, pada saat proses pengajuan akun yang dulunya bisa dilakukan pada tanggal 16 Juni sampai dengan 19 Juni sesuai dengan surat edaran perubahan per tanggal 8 Juni tahun 2021 bahwa untuk pengajuan akun bisa dilakukan mulai tanggal 14 Juni ya, hari Senin. Pada tanggal 14 Juni tahun 2021 mulai pukul 8 pagi ya. Jadi sekali lagi, proses pengajuan akun sudah bisa dilakukan nanti pada tanggal 14 Juni mulai pukul 8 pagi. Berikutnya di tahapan keempat yaitu setelah membuka laman, mengajukan akun. Nah, pada saat proses pengajuan akun nanti pastikan diisi sesuai data yang sebenar-benarnya ya, sesuai data dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Karena apa? Kaitannya dengan
upload atau unggah dokumen pada saat pemilihan jalur pendaftaran. Nah, pada saat pemilihan jalur pendaftaran, menyesuaikan kelengkapan dokumen yang teman-teman miliki. Nanti seperti apa nanti saya jelaskan pada proses pendaftaran. Berikutnya, setelah mengupload dokumen, memilih jalur pendaftaran, langkah selanjutnya nanti teman-teman harus mencetak bukti pendaftaran, kemudian menunggu proses verifikasi oleh operator SMP negeri. Jadi walaupun teman-teman sudah melakukan pengajuan akun terus mengunggah dokumen, tapi kalau belum diverifikasi atau disetujui oleh operator sekolah SMP ya yang menjadi peserta PPDB, maka teman-teman tidak akan bisa melakukan proses ke tahapan berikutnya, yaitu terkait pemilihan sekolah. Nah, jadi harus menunggu. Nah, prosesnya kapan? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi tahapan 5 ini setelah pengajuan akun, mengupload dokumen, nanti menunggu proses verifikasi pengajuan akun oleh teman-teman atau operator di SMP negeri yang menjadi peserta PPDB online. Nah, kapan proses verifikasinya? Jadi proses verifikasinya itu sama, dimulai pada tanggal 14 Juni, mulai pukul 8.00 sampai dengan tanggal 19 Juni pukul 1 siang. Artinya apa? Kok batas akhirnya mepet, Pak? Nah, artinya kalau melihat tanggal seperti ini berarti teman-teman jangan sampai mengajukan akun di batas akhir. Nanti waktunya mepet, sudah tutup, hanya mengajukan akun tapi tidak bisa melakukan proses pemilihan sekolah. Kalau bisa sejak awal sudah mengajukan akun ya. Jangan sampai mepet di batas akhir tanggal waktu pemilihan sekolah atau batas waktu pendaftaran. Nanti setelah disetujui atau ditolak, teman-teman bisa mengecek ketika melakukan cek aktivasi akun, statusnya bagaimana. Kalau disetujui bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya terkait aktivasi akun. Nah, kalau ditolak oleh operator sekolah atau SMP, berarti ada yang salah nih dalam terutama dalam verifikasi dokumen yang diunggah. Misalnya teman-teman memilih jalur prestasi non piagam atau prestasi ya, tapi di pilihan prestasinya dipilih pilihan juara, tapi di dokumennya tidak melampirkan dokumen piagam prestasi, itu pun nanti akan ditolak oleh operator SMP. Begitu pula memilih jalur afirmasi tapi tidak mengupload dokumen terkait kelengkapan afirmasi dan seterusnya. Jadi saran saya pada saat mengunggah dokumen atau pemilihan jalur, sesuaikan dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki, karena nanti kalau teman-teman tidak sesuai akan memperhambat proses ketika pendaftaran ataupun pengajuan akun dan sampai dengan tahap akhir. Kalau sudah disetujui, nanti teman-teman bisa ngecek. Setelah disetujui bisa melakukan proses aktivasi akun. Nah, setelah diaktifkan akunnya, nanti tahapan berikutnya bisa melakukan pemilihan sekolah ya. Pemilihan sekolah masing-masing jalur pendaftaran bisa dipilih maksimal 2 sekolah. Ingat, maksimal 2 sekolah. Kalau yakin pilihannya cuma 1 sekolah karena rumahnya mungkin Yunasi, rumahnya di belakang sekolah yang dituju, ya bisa saja hanya memilih 1 sekolah. Ini kita kasih pilihan maksimal 2 sekolah pada masing-masing jalur sesuai dengan kelengkapan dokumen yang diupload. Dan proses pemilihan atau pemilihan sekolahnya ya itu mulai tanggal 16. Nah, tanggal 16 berarti mulai hari Rabu pukul 001 tengah malam itu sudah dibuka proses pemilihan sekolah sampai dengan tanggal 19 Juni hari Sabtu pukul 13.00 WIB, berarti pukul 1 siang. Setelah memilih sekolah, jangan lupa untuk mencetak bukti pendaftaran masing-masing jalur ya, harus dicetak untuk diarsipkan, jangan sampai tidak ya. Jangan lupa dicetak. Setelah dicetak, teman-teman bisa memantau hasil proses seleksinya mulai tanggal 16 sampai dengan 19 Juni pukul 13.00 WIB. Bisa dipantau di laman jepara.siapminppdb.com. Jadi tidak harus datang ke sekolah karena teman-teman bisa memantau posisi saya ada di
mana gitu ya. Berikutnya ini tadi alamannya ya, aktif mulai tanggal 13 Juni tahun 2021. Ini tampilannya. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mengecek apakah data saya sudah ada di dalam database, terutama siswa tersebut atau calon pendaftar adalah siswa lulusan tahun pelajaran 2020-2021 jenjang SDMI sederajat di Kabupaten Jepara. Nah, untuk melihatnya teman-teman bisa membuka portal jepara.siapminppdb.com melalui menu cari ini. Ini diklik cari. Setelah diklik cari nanti ini kelengkapan dokumen ya. Ini setelah diklik cari nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya masukkan 10 digit NISN peserta. Ya, peserta artinya ya siswa lulusan 2020-2021. Silakan dimasukkan di sini, lalu tekan enter atau diklik tanda cari di sebelah kanan yang hijau ini. Setelah diklik, kalau muncul tampilan seperti ini, berarti calon peserta didik atau siswa lulusan tahun pelajaran 2020-2021 jenjang SDM sederajat sudah ada di dalam database. Jadi yang ada di dalam database ketika pencarian adalah siswa lulusan tahun pelajaran 2020-2021 jenjang SDMI sederajat wilayah Kabupaten Jepara. Nah, kalau saya misalnya nanti ditemukan ada siswa yang lulusan tahun pelajaran 2020-2021 lulusan Kabupaten Jepara tapi tidak terdaftar, misalnya tidak ditemukan datanya, silahkan koordinasi ke SMP terdekat, nanti akan dibantu ya untuk mengikuti atau proses pengajuan akun. Nah, contohnya seperti ini, nanti sebaiknya silakan koordinasi ke SMP terdekat dengan rumah. Berikutnya ini ya, pengajuan akun. Caranya bisa lewat ini, diklik pengajuan akun. Kalau saya contohkan, ini lamannya, buka alamat PPDB, bisa diklik ajuan akun ini ya. Nah, ini teman-teman nanti tinggal memasukkan NISN, terus 10 digit tadi ya, pilih siswa dalam kabupaten, jenis lulusannya pilih reguler, ini seperti contoh ini ya, ini reguler. Nah, masukkan NISN, pilih dalam kabupaten, jenisnya pilih reguler kalau untuk siswa yang sudah ada di dalam database, dan tahun lulusnya pilih yang 2021. Nanti masukkan kode keamanannya. Kode keamanan ini selalu berubah-ubah, nanti menyesuaikan apa yang tertulis di sini, ya silahkan dimasukkan di sini. Lalu klik lanjutkan. Ketika klik lanjutkan, nanti akan ketemu datanya dan silahkan mengisi kelengkapan data sampai dengan tahap akhir. Nah, untuk siswa ini ya, untuk siswa yang lulusan tahun 2021 Kabupaten Jepara tapi ketika dicari tidak ditemukan, maka proses pengajuan akunnya adalah melalui ini, pilihan dalam kabupaten. Nah, jenis lulusannya nanti pilih yang paket AB atau SLB atau lain-lain, tahun lulusnya 2021 dan lengkapi isiannya. Sama nanti di sini cari sekolahnya di mana, tinggal klik ini, nanti bisa dicari sekolahnya di mana dan lengkapi isian datanya. Nah, untuk siswa lulusan sebelum tahun 2021, baik di ini khususnya di dalam Kabupaten Jepara, caranya sama, tinggal masukkan NISN, pilihnya dalam kabupaten, pilihannya reguler kalau lulusan dari SDMI, dan tahun lulusnya ya pilih sebelum 2021, berarti 2020, 2019 dan 2018. Lalu klik lanjutkan, sama nanti tinggal mengisi data sampai selesai. Ini yang siswa untuk luar kabupaten, masukkan NISN juga, pilihannya luar kabupaten, nanti pilih provinsi mana, kabupaten mana, pilihannya reguler atau tidak. Kalau lulusan SDMI ya pastinya pilih reguler, dan
jangan lupa isikan tahun lulusnya. Nanti sama juga harus melengkapi data sampai selesai. Setelah diisi selesai, dalam arti nanti ketika proses pengajuan akun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memilih jalur pendaftaran serta mengupload dokumen sampai selesai, nanti akan muncul seperti ini. Lalu tinggal klik cetak bukti ajuan. Ingat, kalau tidak diklik cetak ajuan, nanti proses tutupnya tidak bisa diproses. Jadi harus wajib ini ya, cetak bukti ajuan ini harus disimpan sebagai bukti bahwa teman-teman sudah mengajukan akun. Dan nanti kalau terjadi permasalahan, nah bukti cetak ajuan akun ini bisa digunakan sebagai dokumen untuk verifikasi di sekolah. Tampilannya seperti ini ketika pengajuan akun, dicetak saja, kemudian disimpan. Dan yang terbaru di tahun 2021 adalah bahwa untuk pengajuan akun hanya bisa dilakukan 1 kali dan menunggu proses verifikasi dan validasi operator SMP. Artinya begini, jangan sampai nanti teman-teman, karena tadi kuncinya adalah NISN, pastikan orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berhak mengetahui NISN Bapak Ibu atau calon pendaftar yang anaknya nanti akan mengikuti proses seleksi, pastikan, karena tadi adalah kunci utamanya NISN ya, pastikan NISN nanti tidak diketahui oleh orang lain supaya nanti pada saat pengajuan akun tidak terjadi masalah seperti ini. Kenapa? Kalau muncul seperti ini ya, kemungkinannya adalah 1, calon pendaftar sudah pernah mengajukan akun tapi hanya asal ya, atau sudah pernah mengajukan akun tapi tidak mencetak bukti pengajuan akun. Dan yang kedua, NISN-nya sudah digunakan oleh orang lain untuk uji coba ya. Artinya apa? Saya sampaikan lagi bahwa karena kuncinya adalah NISN, jadi pastikan orang lain tidak tahu NISN calon pendaftar, karena nanti akibatnya seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini nanti silakan koordinasi ke sekolah terdekat, bisa untuk di-unlock. Tapi kan daripada muncul seperti ini, mending diantisipasi dari awal bahwa dan pastikan nanti tidak terjadi masalah seperti ini. Jadi saran saya tadi, pastikan dokumen Anda adalah milik Anda. Jangan sampai ada orang lain yang mengetahui data Anda, karena data Anda adalah bersifat privasi dan secara tidak langsung itu menjadi aset Anda atau calon pendaftar. Mungkin itu sedikit penjelasan saya terkait alur penerimaan dan proses pelaksanaan PPDB online SMP Negeri di Kabupaten Jepara, serta bagaimana caranya untuk mengecek apakah data saya sudah ada di dalam database untuk siswa lulusan tahun pelajaran 2020-2021 Kabupaten Jepara, dan bagaimana caranya jika tidak masuk di database. Tadi saya jelaskan. Intinya kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan. Semoga bisa membantu apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.